Siapa mungkin hendaknya Allah segera cabut penyakit kita dan kita kembali bisa beraktivitas ya Prof ya. Kalau ada yang sakit, ibarat kendaraan underdeal itu udah lama dipakai ya. Betul, ya. Yang pertama, yang kedua, sakit itu sebenarnya ternyata ada saatnya sakit itu juga perlu. Perlu dalam artian Allah mengingatkan, menegur kita. Di saat sakit kita dekat dengan Allah. Makanya orang tidak pernah sakit jauh. Contohnya Fir'aun. Ya, Fir'aun merasa tidak pernah sakit, tidak pernah sakit, lalu baru buat sesuka-suka hati. Ya, kemudian akhirnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, akhirnya memang dia menjadi orang kufur. Jadi perlu juga yang penting kita sadari bahwa itu adalah ternyata ujian itu adalah sapaan Allah, ingatan Allah kepada kita. Baik Prof, ya pagi ini dan kesempatan kali ini saya teringat dengan sebuah puisi. Saya pun juga lupa judulnya, tapi itu nampaknya di dalamnya ada apa istilahnya itu salah satu kaidah usul ya Prof ya. Apa itu maqasid syariah itu. Mungkin Prof bisa menjelaskannya. Jadi begini, puisi itu yang sudah itu kita beri judul namanya usul fik dalam puisi. Kenapa ada usul fik dalam puisi? Ada suatu ungkapan orang-orang seni mengatakan sampaikanlah dengan puisi. Ternyata menyampaikan berbagai hal termasuk ilmu pengetahuan rupanya lebih mudah cepat dicerna dengan puisi. Puisi. Nah, ada yang mengatakan kepada saya, Pak, bisa enggak puisi usul fik juga dipuisikan? Gitu. Saya bilang ya bisa, insya Allah bisa. Artinya menyampaikan teori-teori hukum, teori-teori ilmiah dikemas dalam bahasa seni, bahasa seni. Jadi akhirnya saya buatlah puisi itu judulnya usul fik dalam puisi. Nah di antaranya itu sudah yang tadi itu judul yang disebut oleh Ustadz Wakisman tadi itu adalah judulnya Panca Keniscayaan. Panca Keniscayaan. Itu puisi apa namanya usul fik dalam puisi yang kedua. Yang kedua. Apa yang disebut dengan Panca Keniscayaan? Sebelum kita sampai ke sana, saya ingat kata-kata dari Profesor Ali Jum'ah, yang beliau mengatakan begini, orang banyak tahu fikih, hukum ini apa, hukum itu apa, tapi orang tidak tahu kenapa bisa, dari mana hukum itu bisa dihasilkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu tuh padahal yang justru yang paling penting itu saya sering mengatakan kepada mahasiswa, hukum ini haram, ini mubah, ini wajib segala macam itu adalah produk. Kalau produk tentu dia melalui proses. Yang memproses sampai jadi produk itu apa namanya? Nah, itulah yang disebut oleh para ulama usuliyun dengan usul fikih itu. Jadi usul fikih itu adalah metodologi hukum Islam. Nah, ternyata metode itu atau metodologi itu lebih penting dari produk. Kenapa? Kalau produk kita menikmati barang jadi. Tetapi kalau metodologi kita bisa memproduk barang jadi, memproduk sesuatu bahan baku menjadi barang jadi. Makanya berkatalah Imam Syafi'i, at-tariqatu ahammun minal maddah. Thariqah itu bisa kita artikan metode. Itu lebih penting daripada. Kenapa? Kalau dengan menggunakan dengan metodologi atau dengan metode kita bisa menghasilkan banyak produk. Tapi kalau fikih itu yang merupakan produk, ya berhenti di situ saja. Makanya dengan memahami, mengetahui metodologi, berpikir hukum
Islam, khususnya masalah fikih itu, kita bisa lentur dalam menghadapi perbedaan. Tapi kalau hanya berpijak kepada fikih yang merupakan produk, kita akan menganggap orang lain yang tidak sama dengan apa yang kita pakai, itu salah. Itu salah. Itu sesat. Dan itu memancing terjadinya perpecahan di kalangan umat. Perpecahan itu di kalangan umat karena banyak kan umat itu tidak ngerti metodologi itu. Sedangkan metodologinya adalah usul fiqh tadi. Nah, di antara tadi yang ditanyakan itu adalah panca keniscayaan. Tunggu sebentar dulu. Sebelum sampai juga ke sana, lalu usul fiqh itu apa? Usul fiqh itu tadi sudah katakan metodologi. Metodologi apa? Usul fiqh itu berisikan kaidah-kaidah, teori-teori bagaimana menghasilkan fikih. Nah, di antaranya yang dibicarakan di situ adalah ulama mengkaji sebenarnya apa maksud Allah menurunkan hukum Islam. Apa? Yang disebut dengan maqasid tadi. Nah, ulama membuat kesimpulan dari kajian mereka, pendalaman mereka, analisis mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sumber hukum Islam itu, akhirnya mereka mengatakan bahwa tujuan utama hukum Islam itu disyariatkan tentu adalah untuk tahqiqu masalihin nas, untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan untuk manusia. Bagaimana caranya Islam memastikan kemaslahatan itu terwujud? Caranya bikifalati daruriyati. Nah, dengan cara menjamin terjaganya, terpeliharanya apa yang disebut dengan daruriyat. Daruriyat itu kebutuhan paling mendasar. Ada orang mengartikan daruriyat itu dengan kebutuhan primer. Tapi saya melihat kebutuhan primer itu hanya salah satu saja daripada apa yang disebut dengan daruriyat itu. Karena kebutuhan primer itu dipahami oleh umumnya masyarakat itu hanya 3, sandang, pangan, dan papan. Itu hanya salah satu saja daripada yang daruriyat. Apa yang dikatakan daruriyat itu? Daruriyat itu kebutuhan daruriyat adalah semua kebutuhan yang kehidupan berdiri di atasnya. Kalau kebutuhan itu tidak ada, maka kehidupan tidak berdiri atau eksistensi manusia tidak tegak. Nah, itu yang disebut dengan, makanya untuk bahasa sekarang saya sebut dengan keniscayaan. Kalau tidak begini maka jadi saya akan begini. Makanya ada 5. Ada 5. Saya sebut sebagai panca keniscayaan. Yang 5 itu yang pertama adalah an-nafas, itu adalah apa namanya, nyawa atau jiwa itu. Kenapa itu masuk kepada hal daruriyat? Karena itu tidak mungkin manusia eksis hidup kalau nyawanya nggak ada, kalau jiwanya tidak ada. Makanya Islam tegak di situ menjaga itu. Menjaganya apa? Bagaimana jiwa itu terpelihara. Jangan dilarang melakukan membunuh orang, termasuk membunuh diri, melakukan segala perbuatan yang bisa terjadinya pembunuhan, itu sama dengan pembunuhan itu sendiri. Jadi kaidah fikih mengatakan innalil wasail, maka innalil al-masa, astagfirullah, saya pun lupa. Innalil maqasid, lupa. Artinya nanti saya ini blank. Jadi maksudnya segala hal yang akan bisa mengantalkan seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang, segala hal itu juga dilarang. Jadi itu namanya wasilah, itu sama hukumnya dengan innal wasail hukmal maqasid. Innal wasail hukmal maqasid. Jadi itu yang pertama. Makanya Islam menjaga betul. Makanya saya katakan beberapa kali, ini prinsip paling utama. Makanya tidak ada alasan, tidak beralasan sama sekali kalau dikatakan Islam itu agamanya orang teroris. Itu tidak dibenarkan. Karena ini prinsip akan dijaga. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal.
orang Islam baru boleh membunuh kalau orang dia dibunuh, dia menjaga dirinya, itu boleh. Makanya tidak ada perang dalam Islam dimulai oleh Islam, tapi perang dalam Islam untuk menjaga diri, untuk melawan. Kalau membalas pun itu hanya sebesar bahaya yang datangkan. Yang kedua disebut dengan an-nasal. An-nasal itu adalah keturunan. Dan oleh Al-Ghazali disebut juga dengan harga diri. Ya, harga diri. Jadi apa artinya? Manusia tidak merasa eksis kalau harga dirinya rusak. Apa arti harga diri? An-nasal itu kan keturunan. Keturunan itu bisa dalam artian silsilah. Dr. Andus Wakisman bin Anu bin Anu. Artinya tahu dia. Itu menyebut harga diri. Berapa besarkah keturunan itu, jelasnya garis keturunan itu berpengaruh pada diri. Semua orang akan tahu. Ada orang sukses sebagai seorang sukses, mungkin dia sebagai politikus, sebagai pebisnis, sebagai orang-orang terkenal gitu. Orang bisa aja menghargai dia, menghormati dia. Tapi di saat-saat dia sendiri, dia berpikir, dia nggak tahu siapa orang tuanya, bapaknya siapa dia nggak tahu. Nah ketika itu hatinya bertanya, saya ini anak siapa? Itu eksistensinya terganggu. Makanya Islam datang menjaga itu. Bagaimana caranya? Menjaganya. Menjaganya disuruh orang tuh nikah. Kalau sudah memenuhi syarat untuk nikah. Dan dilarang melakukan perbuatan yang merusak keturunan. Zina. Zina atau menuduh orang berbuat zina. Itu namanya ancamannya maksimal. Karena itu yang pertama yang tadi yang an-nafas itu jiwa, nyawa itu. Ancamannya kalau membunuh orang, mati orang, nyawa juga dibunuh. Zina juga seperti itu karena merusak keturunan. Yang ketiga itu akal. Akal itu manusia tidak akan eksis kalau akalnya tidak baik, tidak sehat, ya kan? Akalnya atau apalagi gila. Makanya akal itu perlu dijaga untuk mengetahui bagaimana hidup menjadi baik, harus berilmu, ya kan? Jadi oleh sebab itu Islam datang membawa syariat, disuruh belajar untuk mendidik akal, membimbing akal supaya bisa menghasilkan produk yang banyak untuk kebaikan. Makanya Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Faridah nih, fardu malah tinggi, bahkan ulama mengatakan fardu itu lebih tinggi daripada wajib. Jadi lalu bagaimana? Dilarang melakukan perbuatan yang bisa merusak akal. Minum yang memabukkan, minum tua misalnya. Atau sekarang ada narkoba. Dan ancamannya maksimal juga. Yang keempat apa? Harta. Harta, manusia tidak mungkin eksis tanpa harta. Tidak makan gimana? Ya kan? Tidak apa-apa kain segala macam. Makanya harta, kehormatan Islam kepada harta sama dengan Islam menghormati darah, darah manusia. Jadi begitu. Makanya dalam menjaga harta kita disuruh mempertahankan harta. Kalau misalnya kita terancam untuk dirampok orang harta segala macam, kita mempertahankan diri. Bila terpaksa kalau sudah ancaman tinggi, kita bisa boleh membunuh orang. Itu dibolehkan. Jadi oleh sebab itu disuruh usaha. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Jadi cari harta itu. Seberapa banyakkah harta itu boleh dikuasai, dimiliki, tidak ada batas. Selama caranya benar. Jadi harta itu disuruh. Kemudian lalu dilarang melakukan perbuatan yang merusak harta, ya merampok, mencuri, kemudian boros, kemudian mubazir, itu menjadi sangat tinggi di dalam Islam itu perhatian. Makanya menjaga harta itu harus. Menjaga harta hukumnya wajib. Harta kita, kalau kita kembangkan, ini harta yang ada di bumi Indonesia ini, harta semua. Jadi kalau kita menjaga harta di rumah kita itu wajib, maka harta yang ada di bumi Indonesia Persatuan Nusantara ini wajib dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh disisiakan, dirampok orang lain, dicuri orang lain, atau kita membuang harta, membazir harta, dikasih-kasihkan. Itu makanya apa hukumnya kita menjaga kekayaan alam Indonesia
bagi bangsa Indonesia, hukumnya wajib. Wajib. Dan tidak boleh ada orang merampok. Kalau orang merampok kita bisa melakukan membunuh orang yang merampok harta. Kalau di rumah kita, kalau di negeri kita itu adalah apa sama. Jadi jangan salah kalau kita kalau sekarang bangsa Indonesia sangat khawatir dengan adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi alam yang begitu berlebihan sehingga habis. Itu harta. Harta itu adalah amanah Allah yang perlu dijaga. Ini. Yang kelima ini sebenarnya yang pertama harusnya. Kenapa? Yang kelima ini agama. Kenapa yang pertama saya katakan dia walaupun saya sebut yang kelima tapi intinya ke semuanya. Ada orang badannya sehat segala macam kuat tapi tanpa agama dia bisa mempergunakan kesehatannya, kekuatannya untuk memaksa merampok orang lain segala macam. Makanya agama perlu bagi untuk kesehatan. Yang kedua apa tadi? Keturunan. Dia keturunan orang hebat-hebat. Keturunan kiai, keturunan profesor, keturunan pejabat ini, pejabat itu. Kalau tanpa agama dia bisa tipu orang. Dia bisa peralat nama keluarganya. Saya anak si anu. Makanya perlu agama. Yang ketiga akal. Nah, akal ini paling apa nih? Kalau akal cerdas saja, tapi tanpa agama, dia bisa menipu orang. Menipu, berbuat jahat. Kejahatan yang dilakukan oleh orang berilmu itu jauh lebih dahsyat daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang bodoh. Orang bodoh. Kalau dulu orang bodoh mencuri itu hanya mencuri ayam, mencuri telur ayam, orang bodoh sekedar untuk makan. Tapi kalau orang yang berilmu mencuri bukan untuk makan, tapi adalah untuk apa saja yang dilakukan kan. Jadi itu harta tadi. Nah, makanya harta juga perlu agama. Semuanya agama. Jadi sangat-sangat tidak beralasan apabila dikatakan agama harus dikesampingkan dalam kehidupan berbangsa dan negara kita. Makanya itu saya sebut dengan pancakinisayaan itu adalah sesuatu labuddalah, sesuatu yang tak dapat tidak yang apa namanya emergence. Pak Prof, kalau kita kaitkan bahwa usul fikih itu adalah metodologi atau katakanlah itu sebagai thorikah atau cara untuk beristinbat hukum. Bagaimana dengan sekarang tuh ada istilah fikih kontemporer, Prof? Ya, jadi fikih kontemporer itu begini. Fikih itu kan tadi fikih itu hukum Islam itu bisa kita lihat dari dua bentuk dari segi terbentuknya. Yang pertama ada hukum yang tercantum langsung dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, itu bisa kita sebut dengan wahyu murni. Kenapa wahyu murni? Karena nggak dicampuri oleh pemikiran manusia. Itu murni dari Allah dan dari Rasul. Yang kedua, hukum yang dia tidak disebut langsung secara jelas tegas dalam Al-Quran atau dalam hadis, tetapi dia diproduk melalui ijtihad ulama. Ijtihad ulama dengan menggunakan pikiran akalnya, tapi bukan akal bebas, tapi akal yang selalu dituntun oleh wahyu. Maka itu namanya fikih. Nah, fikih ini untuk menjawab persoalan perkembangan zaman. Nah, Nabi memberikan sertifikat kepada ulama untuk berijtihad menjawab persoalan-persoalan yang tidak disebut dalam Al-Quran hadis. Nah, ini misalnya kita ambil sertifikat itu seperti apa? Seperti Nabi ketika Nabi mengutus seorang sahabatnya bernama Mu'az bin Jabal menjadi qadhi, menjadi gubernur juga di Yaman. Nabi mengatakan, Mu'az, engkau akan aku utus jadi gubernur. Sekarang aku tanya, ini kalau saya katakan ini kayak fit and proper test. Dengan apa kamu putus perkara masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepadamu? Kata Mu'az, aku putus dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Nabi mengatakan dalam bahasa Arabnya, fa'ilam tajid, kalau tidak kamu jumpai di kitabullah itu, dengan apa? Dia bilang akdi bisunati rasulih, dengan sunnah rasulnya. Kalau enggak juga engkau jumpai di situ, bagaimana? Apa kata Mu'az? Ajtahidu bi ra'yi.
aku berijtihad dengan pendapatku. Dengan pendapatku, pendapat dalam artian yang terbimbing oleh wahyu. Nah, jawaban terakhir dari Mu'az itu disetujui oleh Nabi. Disetujui oleh Nabi itu artinya adalah ada ijazah, ada diberi Nabi kepada Mu'az untuk berijtihad. Mu'az itu kan ulama, dia bukan Nabi. Karena kasudah Nabi itu kan ulama, walaupun ada kelompoknya sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in dan seterusnya. Tapi semuanya itu adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi ya, Prof. Orang sangat dekat. Jadi hukum berkaitan dengan fikih kontemporer tadi. Nah, dengan ijtihad inilah ulama menjawab persoalan-persoalan hukum yang secara teks, saya ulang sekali lagi, yang secara tekstual tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Makanya ulama mengkiaskan, mengapakan itu. Saya masih ingat tahun 87 di Indonesia ini ribut masalah susu Denko, susu formula bayi, susu Denko. Waktu itu ternyata dari temuan para peneliti, ternyata dalam susu Denko waktu itu sekarang kita nggak tahu, ditemukan unsur lemak babi. Maka muncullah polemik. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan tidak. Kalau dirujuk pada Al-Quran tidak ada itu. Dalam hadis juga tidak ada. Tetapi masalah babinya ada. Misalnya apa? Dalam Al-Quran dikatakan diharamkan daging babi. Lahmul khinzir. Man alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan daging babi. Ulama melihat yang pertama yang mengatakan susu itu atau daging lemak babi itu yang ada dari susu itu atau lemak babi secara umum dikatakannya halal karena Al-Quran tidak menyebut. Al-Quran hanya menyebut daging babi. Tapi ulama yang mengatakan Al-Quran tidak menyebut lemak babi. Tetapi lemak babi itu kan dari daging babi. Jadi berasal. Jadi makanya ulama mengaidahkan kullu ma yatawalladu minal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang dihasilkan dari yang haram kan itu haram. Maka keluarlah ijtihad ulama, jumhur mengatakan itu haram. Itu kan masalah kontemporer. Masalah kontemporer ya. Masalah semasa yang terjadi. Jadi fikih itu tugasnya menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak terjadi pada masa Nabi dan tidak ada jawabannya secara teks dalam wahyu atau dalam hadis Nabi. Jadi tugas ulama sekarang menjawab itu. Ini karena mereka menggunakan adalah ijtihad dan menggunakan usul fikih tadi, maka bisa jadi pendapat ulama itu berbeda. Di mana letak pentingnya usul fikih itu? Di sini letak pentingnya. Kayak tadi, ulama mengatakan halal bisa dipahami karena mereka berpijak kepada teks. Pijak kepada teks, Al-Quran tidak bicara. Hadis juga tidak bicara itu. Tetapi yang lain dipahami juga. Memang mereka akui bahwa itu tidak ada dalam teks, tetapi kalau sepertinya dibuatlah semacam logika mantik. Misalnya begini, lemak babi itu berasal dari daging babi. Daging babi haram, maka natijahnya adalah lemak babi jadi haram. Itu logika matematik juga. Jadi menggunakan kias analogi seperti itu. Nah, oleh sebab itu ulama yang berbeda ini, pendapat ini, kedua-duanya bisa dipahami. Jadi itu yang saya katakan tadi, orang yang memahami usul fikih, orang itu akan lentur dalam perbedaan, bisa saling memahami. Oh ini kenapa begini, ini kenapa begini. Tapi kalau orang yang mengatakan tidak mengerti usul fikih, seperti dikatakan oleh Dr. Ali Jum'ah itu, mengatakan mereka akan kaku. Oh, ini pendapat ulama saya seperti ini, guru saya mengatakan ini itu haram, itu halal, itu haram, dan itu bid'ah, macam-macam. Ya, tapi orang yang memahami tidak. Bisa memahami, lentur. Lalu bagaimana yang lebih benar? Yang benarnya adalah serahkan kepada Allah. Tapi yang jelas ijtihadnya itu keduanya benar. Nah itu. Jadi Prof, nanti ketika orang melaksanakan haji itu berbeda pendapat juga masalah Mina. Ada Mina Jadid. Jadi kalau mereka yang langsung ke Mina Jadid karena memang nggak mungkin lagi ke Minanya asli itu. Itu katanya tidak boleh itu melaksanakan melempar jamarat kalau memang tidak kembali ke Mina asalnya seperti itu. Ini mungkin perlu di counter juga oleh para ulama kita, Prof. Ya itu tadi. Jadi kalau seperti dulu lah, Imam Nawawi sudah membuat ijtihad berapa tahun yang lalu.
Karena beliau melihat semakin tahun semakin ramai orangnya. Iya. Lalu lama-lama beliau bayangkan nanti kalau sudah manusia banyak, boleh enggak tawaf itu di atas? Itu sudah diijtihadi. Itu namanya fikih iftiradi dalam ilmu fikih. Iftiradi itu fikih yang belum terjadi masalahnya, tapi sudah bisa diprediksi akan terjadi. Dia diprediksi akan terjadi, maka kalau terjadi hukumnya begini. Jadi mina jadi itu juga seperti itu. Dulu batas mina itu di mana? Nampaknya ada sekarang perluasan. Jadi mina. Kalau kayak Masjidil Haram itu, tetapi kan prinsipnya itu. Jadi tapi kalau ada yang mengatakan tidak mau, ya tidak masalah juga. Kalau mau kembali dulu ke Mina asal, silakan. Saya tidak masalah. Tapi kalau yakin dengan Mina jadidnya, ikutilah. Jadi tidak masalah. Karena itu adalah pengembangan. Tapi dasarnya tetap Mina itu, cuma itu pengembangan saja. Dan tidak perlu saling mengkafirkan. Itu. Mana yang paling benar sebenarnya? Kata Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin. Allah yang tahu. Sekarang selama ijtihadnya, metodenya, manhajnya benar dilakukan, hasilnya itu Allah yang tahu. Kita pendapat saya seperti ini. Maka tapi falaka ajron. Kalau ini ada satu lagi. Itu kasusnya Amr bin As. Jadi suatu ketika Nabi bersama Amr bin As dan sahabat yang lain, ada seseorang minta fatwa ke Nabi masalahnya. Nabi menyuruh Amr, coba kamu putuskan ini. Kata Amr bin As, ajtahidu anta hadir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah boleh saya berijtihad? Engkau kan ada. Kata Nabi, silakan. Ya, idza asabta falaka ajran. Kalau engkau benar, kau dapat pahala 2. Wa idza akhtata falaka ajrun wahid. Maka jadi kalau engkau salah, nah pertanyaannya adalah salah kok dapat pahala juga. Lalu kalau begitu, nah kalau begitu yang tahu sebenarnya benar itu apakah Muaz ini salah atau benar bukan kita, tapi Allah. Lalu Muaz dapat pahala berapa? Nggak tahu. Allah yang tahu. Nah jangan klaim saya benar, saya 2, kamu salah. Jadi mungkin 2 menurut versi kita itu mungkin Allah lain lagi lain lagi. Kan? Yang penting tergantung juga. Yang penting jalannya benar. Jalannya benar. Jadi jalan itu yang paling penting ditempuh. Sudah menempuh jalan yang benar apa tidak? Kalau jalan salah ya pasti salah. Kurang tahu salah, ini jalannya menurut kita sudah benar. Makanya orang-orang yang memahami usul fikih itu membuat kita dalam beragama ini menjadi lapang. Menjadi lapang, menjadi tasamuh dalam perbedaan. Nah, makanya ada dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ada yang mengatakan itu hadis, mengatakan tidak. Itu ahli hadis lah menentukan. Tapi paling tidak dengan berbeda pendapat yang seperti itu membuat kehidupan menjadi lapang. Nah, itu. Jadi begitu Islam menghargai akal ya Pak. Sehingga ada statement juga saya lihat itu la dina liman la aklala. Tapi nanti memang akal itu sangat berfungsi ya Prof untuk menganalisa bagaimana thariqah itu tetap dibimbing oleh wahyu ya Prof. Ya, jadi kan Al-Qur'an banyak. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, tubsirun. Afala tubsirun. Itu semuanya akal. Menggunakan akal. Jadi bagaimana kita tidak menggunakan akal? Sedangkan agama itu turun pada orang berakal. Orang berakal tidak ada agama. La dina liman la aqlallah. Orang berakal tidak ada agama. Tidak berakal. Buktinya apa? Orang-orang itu baru disebut mukallaf kalau akalnya sudah sempurna. Makanya karena agama itu turun kepada orang berakal, akal itu adalah alat. Agama itu kan untuk dipahami. Sudah dipahami, diamalkan, praktekkan. Allah tentu menyiapkan perangkat. Allah turunkan wahyu untuk dipahami. Allah turunkan perangkat untuk memahami. Perangkat itu apa? Namanya akal. Namanya akal. Jadi salah kalau kita beragama tidak menggunakan akal. Makanya orang tua mengatakan, kamu tidak punya akal. Akal kamu jalankan sedikit. Karena Allah gitu, afala ta'qilun. Kamu tidak berakal dengan kata Allah. Itu kan. Jadi Pak Purad, kita lihat sekarang bahwa dalam penetapan hukum atau beristimbat hukum itu memang ada semacam kemungkinan para ulama kita untuk melaksanakan fatwa, dan itu sudah terjadi Prof. Jadi seperti apa levelnya itu fatwa itu dengan
apa namanya itu fikih-fikih kontemporer yang sudah diterbitkan, mungkin ada beberapa lah gitu ya. Jadi begini, fatwa dalam artian fatwa apa ya? Ada orang fatwa berfatwa sebagai munfarid, artinya dia berfatwa sendiri, bukan fatwa dalam kelembagaan. Tadi dia mahallul lil ikhtilaf. Jadi fatwa itu bisa berbeda, berbeda. Nah, karena bisa berbeda, maka perlu ada mufti untuk memfatwakan untuk satu. Kita di Indonesia ada majelis fatwa tapi muftinya nggak ada. Fatwa banyak tapi muftinya, sehingga apa bedanya? Bedanya adalah kalau mufti itu pejabat negara. Kalau mufti, fatwa mufti mengikat. Tapi kalau fatwa ulama biasa itu tidak mengikat. Nah itu, makanya kita sayangkan negara yang mayoritas umat Islam tidak punya mufti. Saya ke Vietnam dan bahkan ke Kamboja. Di Kamboja negara komunis betul. Itu ada muftinya. Ya, di Vietnam ada mufti. Thailand memang ada namanya Syekhul Islam di Thailand itu. Tapi kita kok tidak. Akibatnya fatwa itu bersirat-sirat lalu berpecah belah. Jadi itu umpamanya kalau katakanlah misalnya kompilasi hukum Islam sudah dikuatkan oleh Impres nomor 1 tahun berapa itu, tahun 99 ya. Tapi kalau fatwa Majelis Ulama itu sepertinya masih memang berserakan gitu kan. Tapi tidak ada payung hukumnya. Ada payung hukum. Karena tidak ada payung hukum, itulah dia tidak mengikat. Tidak mengikat ya. Tapi kalau kita punya lembaga mufti, maka dia akan mengikat. Dia akan mengikat. Jadi Islam tidak apa namanya, tidak mengatakan hanya satu yang benar dalam artian seperti mazhab yang 4 itu, sebab itu. Tapi ini seperti yang dianut oleh ulama-ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah, oleh parti. Mereka bukan menolak mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Tidak menyalahkan, tidak menolak. Benar, manhajnya benar, Syafi'i juga benar. Tapi dipilih satu mazhab untuk Indonesia. Kenapa? Karena untuk sebuah negara harus ada kesatuan, kesatuan payung, kesatuan payung hukum. Orang mengamalkan berbeda-beda bisa silahkan, tapi atas nama untuk negara itu yang dilakukan di Malaysia, di Brunei. Makanya relatif mereka terkontrol perbedaan negara karena negara sudah mengatakan seperti ini. Kalau kita di Indonesia lepas saja. Itu dia. Baik Prof, sudah panjang ini, kalau kita perturutkan masih banyak yang mungkin kita bahas ya Prof, kita lanjutkan nanti. Tapi mungkin terakhir Prof, bagaimana kita bisa mensosialisasikan panca keniscayaan itu Prof? Ya, jadi sebenarnya panca keniscayaan ini itu dari Islam ya. Tapi jadikan itu sebagai jiwa daripada hukum kita. Hukum. Hasim mengatakan begini, undang-undang berbasiskan wahyu. Berbasiskan wahyu tidak perlu harus orang Islam segala macam. Yang Taurat Injil itu kan wahyu juga. Marilah kita ramu itu semua, ramu itu, dan supaya apa? Supaya kita dalam mengatur kehidupan ini itu kita mengacu kepada petunjuk dari yang membuat hidup. Kita bertanya sekarang, hukum apa yang paling pasti bisa mendatangkan kebaikan untuk manusia? Hukum dari siapa? Ada yang mengatakan, ya hukum dibuat oleh manusia, karena dia yang paling tahu oleh manusia. Nyatanya tidak. Kenapa? Hukumnya dibuat manusia itu dibuat bersama-sama. Si pembuat hukum itu banyak kepentingan. Lalu berebutlah kepentingan di situ. Hukum yang paling pasti mendatangkan kemaslahatan, hukum yang dibuat oleh yang tidak punya kepentingan dengan hukum itu sendiri. Siapa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Itu dia. Nah, jadi kalau diserahkan kepada manusia, berebut-rebut. Berebut-rebut. Lalu kepentingannya. Makanya seperti kata Pak Prof Mahfud dulu waktu dia cari di Selaknas ini, sekarang hukum sudah seperti industri. Apa artinya? Kok udah bisa dipesan? Dia mau begini, pesan hukumnya, aturannya. Nah, dengan uang yang ada. Nah, itu yang ngomongnya pakar hukum. Nah, maka menteri hukum juga ya. Jadi oleh sebab itu tuh, nah ini menjadi masalah besar di kita. Tidak ada yang lebih pasti mendatangkan kebaikan untuk manusia kecuali aturan yang dibuat oleh yang membuat manusia itu sendiri. Sama dengan kita punya kendaraan, misalnya ada Honda, ada Toyota misalnya. Kita punya kendaraan Toyota.
mana yang lebih menjamin keselamatan kendaraan Honda kita ini? Kita pakai buku petunjuk penggunaan dari buat Toyota oleh buat Honda. Tentu boleh Toyota. Dia yang paling tahu kan? Dia yang paling tahu masalah itu. Jangan pakai yang lain. Nah, ketika manusia menggunakan selain daripada petunjuk yang dibuat oleh manusia, yang keluar, yang tidak berbasis kepada wahyu yang dibuat, yang pembuat manusia, kacau. Karena kepentingan bermain di situ. Makanya buku itu. Saya melihat kita belokkan sedikit ya. Kenapa ketika setelah kita mengubah, merevisi, katakan merevisi istilahnya Undang-Undang Dasar, amandemen segala macam. Kenapa kok semakin tambah kacau? Tambah kacau kita, tambah kacau. Karena apa? Memang yang membuat Undang-Undang Dasar itu manusia, betul. Tapi kita melihat manusia yang seperti apa. Kalau kita lihat penyusun Undang-Undang Dasar kita itu, mulai dari Pancasila, Piagam Jakarta itu, orang-orangnya boleh dikatakan orang-orang ikhlas. Nah, di mana kita tahu ikhlas? Buktinya apa? Mereka tidak punya, tidak ada penelitian-penelitian, tidak ada proyek-proyeknya, tidak ada pansus-pansus ini segala macam. Mereka nggak digaji. Nyata-nyata